Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jumpa kembali pada kesempatan ini untuk sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang ada ini. Sebelum kita akan baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan, di mana kami boleh menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa dalam kami, di mana firman-Mu adalah perkataan-Mu Engkau Yesus, yang akan membawa kami pada kebenaran. Sebab itu urapi hamba-Mu dan kami jemaat Tuhan yang mendengarkan, untuk kami mengerti firman-Mu. Kami siap untuk diberkati mendengarkan firman dan jadi pelaku dalam firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak-bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 3. Saya baca berkata demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Mazmur di sini menganalogikan kehidupan manusia sama seperti pohon. Iya. Yang dianalogikan sama seperti pohon yang ditanam. Iya. Dan bagaimana kelanjutan dari pohon itu, apakah pohon itu dia akan bertumbuh subur atau tidak? Apakah dia akan bertumbuh sehat atau tidak? Apakah dia akan berbuah atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu bahwa air adalah bicara tentang kesegaran, kesejukan. Iya. Ketika seseorang dahaga maka dia minum air. Namun makna air di sini juga pun adalah bicara tentang kehidupan. Sebab di mana ada air pasti ada kehidupan. Orang tidak mungkin dia hidup tanpa air. Secara letterlek bahwa air adalah bicara sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi unsur air di dalam tubuh, maka manusia perlu minum air. Maka air menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun dalam makna rohani, air juga adalah bicara tentang firman Tuhan. Iya. Air bicara tentang firman yang dibutuhkan oleh mereka, khususnya saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan. Karena air bicara tentang kehidupan, yang akan memberikan kehidupan secara rohani. Itu saudara. Bukan air secara jasmani, tetapi air dalam konteks secara rohani. Dan air itu adalah bicara tentang firman itu sendiri. Itu sebabnya dalam kehidupan kekristenan kita sangat memerlukan air kehidupan. Saudara, ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, iya, terjadi perbincangan antara Nikodemus dengan Yesus waktu itu. Ada satu unsur yang Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Saudara, dapat kita menafsirkan tentang air itu. Ada yang menafsirkan air itu bicara tentang firman Tuhan. Dan memang jelas bahwa kebutuhan air firman itu yang akan membuat kita bisa melihat kerajaan surga. Dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan kita bawa ini dalam konteks air kehidupan yang akan membuat seseorang dia menjadi manusia yang baru. Yang digambarkan seperti dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Saya bicara tentang air yang adalah bicara firman yang memberi kehidupan. Saudara. Saya balik dalam kitab Mazmur pasal 1 di sini. Iya. Orang tentu. Ia itu adalah bicara pribadi orang.
yang dianalogikan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang memberikan dia kehidupan supply dari air, sehingga dia masuk ke pori-pori pohon itu dan pohon itu bisa tumbuh segar. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, maka demikian juga dengan kehidupan kekristenan. Kalau kitab Mazmur pasal 1 ini menulis tentang Taurat Tuhan atau firman Tuhan, maka jelas sangat konsisten seperti apa perkataan firman Tuhan bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti jasmani, tetapi manusia hidup dari apa? Perkataan firman Tuhan. Saudara, perkataan firman Tuhan itu sebagai roti kehidupan, ya, sebagai makanan rohani yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan roh. Roti makanan jasmani, kebutuhan badani, tetapi firman adalah kebutuhan rohani yang akan terus menyegarkan kehidupan rohani. Dan yang jasmani itu akan binasa, tetapi yang roh ini, rohani ini akan menentukan kehidupanmu. Saudara-saudara, karena yang roh ini, kebutuhan roh di dalamnya adalah bicara perkara yang rohani ini, yang akan membawa pada kekekalan. Maka itu sebabnya sangat dibutuhkan kebutuhan roh ini terpenuhi. Dengan apa? Dengan firman itu sendiri. Maka ia seperti pohon, yaitu pohon yang ditanam di tepi air. Yang di ayat 2 dikatakan, yang kesukanya ialah firman Tuhan. Maka oleh firman itu ia akan mensuplai orang ini sehingga dia tetap terlihat segar. Firman Tuhan yang mensuplai sehingga membuat orang tetap kuat, tetap fresh. Ya, dia strong, saudara-saudara. Karena ada apa? Karena ada Taurat Tuhan ini. Yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan air terus mensuplai ke batang pohon itu sehingga dia bisa bertumbuh sehat. Dia bisa berbuah. Sebab tanpa air dia nggak akan bisa berbuah. Tanpa air dia tidak akan bisa bertumbuh sempurna. Dan tentu kita tahu tanpa air dia akan mengalami kekeringan. Dan kalau mengalami kekeringan maka dia akan menuju pada kematian. Saudara-saudara, pohon kalau tanpa air lambat laun dia akan mati dengan sendirinya. Kehidupan kekristenan juga tanpa firman atau Taurat Tuhan, dia akan mengalami kekeringan rohani, bahkan akan mengalami kematian rohani, dan bahkan akan mengalami kematian kekal dalam pengertian tentang tidak ada jaminan. Maka itu sebabnya kita berkata kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat siang dan malam, yang dia dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita bersyukur kepada Tuhan, air yang adalah firman itu terus dan selalu ada dalam kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, yang menyegarkan hati yang sedang ada dalam pergumulan hidup, hati yang susah, sedang ada dalam beban yang berat, sedang ada dalam persoalan-persoalan yang begitu kompleks, saudara-saudara. Maka oleh firman Tuhan ini yang selalu mengingatkan dan menasihati, dan oleh Roh Kudus yang terus memberikan kepada kita, oleh kita katakan penolong yang menolong. Saudara jemaat dikasih Tuhan, maka saya lanjut di ayat berikut. Ia seperti pohon ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menghasilkan buah. Buah tidak akan dapat dihasilkan kalau enggak ada air. Karena dia akan membawa nutrisi sampai kepada batang pohon, sampai ke ranting-rantingnya. Sehingga ranting-rantingnya itu akan menghasilkan buah. Maka tanpa air kehidupannya adalah bicara firman Tuhan. Mustahil orang akan bisa bertumbuh dan berbuah sempurna. Puji Tuhan. Kalau engkau bertumbuh dan berbuah, puji Tuhan. Firman itu yang
berperan di dalamnya. Saudara-saudara. Lalu kemudian selanjutnya menghasilkan buah. Ya, pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Dia tidak akan layu. Sebab itu peganglah firman Tuhan. Terus peganglah firman Tuhan. Terus milikilah firman Tuhan yang berkuasa itu dalam kita. Karena tidak ada unsur lain dalam hidup yang akan bisa membuat engkau berbuah, bertumbuh sehat, ya, sehat baik secara rohani, saudara, ya. Tidak ada unsur yang bisa membuat engkau kemudian segar dalam pengertian secara rohani. Tidak ada unsur yang bisa membuat engkau tetap hijau dalam pengertian secara rohani. Hanya ada satu yang sanggup, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian renungan yang singkat pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam kita. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kita akan menghasilkan buah, tidak akan layu. Dan Tuhan berkata melalui perkataan firman, apa yang dibuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekalipun di waktu yang singkat ini perkataan firman-Mu itu kami perlu, karena oleh firman yang akan beri kami kehidupan sehingga kami tidak layu. Firman Tuhan itu memberikan kesegaran, dan oleh firman Tuhan itu membuat kami bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Terus teguhkan firman-Mu itu dalam hati kami, hati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, sebab tidak ada yang lain selain hanya firman Tuhan. Dan oleh Roh Kudus teguhkan itu dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Lawat jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun mereka berada sebagai pergumulan hidup, oleh firman Tuhan yang selalu membawa mereka untuk tetap terus berpengharapan dalam Engkau. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.